Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Pardosi, NIM 20200200147 dengan mata kuliah Sistem Pakar. Saya semester 6 di STMI Trigunadarma Medan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang format signing, dan sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang dapat menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya itu seperti dokter. Kemudian kita masuk kepada format signing. Apa sih itu format signing? Format signing adalah salah satu metode dalam sistem pakar yang pelajakannya ke depan, yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Baiklah, saya akan membahas sebuah contoh kasus menggunakan metode format signing yang saya gambarkan di dalam Microsoft Word. Pada studi kasus yang saya ambil, yaitu ada seorang mahasiswa yang berobat ke dokter yang memiliki keluhan sebagai berikut. Yang pertama adalah sulit tidur, yang kedua sering terbangun di malam hari, dan yang ketiga sering mengerjakan tugas di malam hari, dan yang terakhir adalah sering meminum kopi di malam hari. Nah, pada pembahasan ini ada tabel gejala penyakit insomnia. Nah, di sini ada kode gejalanya dan nama gejalanya. Nah, kode gejala yang pertama adalah G001, apakah Anda susah tidur? G002, apakah Anda lebih peka terhadap kebisingan? G003, apakah Anda merasa lelah dan tidak bertenaga saat baru bangun tidur? G004, apakah Anda sering menderita gangguan sakit kepala dan pernapasan, dan seterusnya. Nah, dari keluhan di atas kita dapat melihat kode gejala yang terjadi pada seorang mahasiswa tersebut. Nah, faktanya itu adalah terdapat pada G001, G006, G011, G012. Nah, di sini sudah tertera kode gejalanya. Dapat kita lihat pada kode gejalanya. Nah, pada P001 adalah penyakit insomnia akut, dan P002 adalah insomnia kronik, dan yang terakhir P003 insomnia temporer. Kemudian kita akan melihat kode rule pada pernyataan di atas. Yang pertama itu adalah kode rule 1, yaitu G001, G002, G003, G006, G008, yaitu penyakitnya adalah P001, yaitu insomnia akut. Nah, rule yang kedua dengan kode gejala G001, G004, G005, G006, G007, dan G008, G009, G010, yaitu penyakitnya ada yang kedua adalah insomnia kronik atau P002, dan yang terakhir itu adalah G001, G006, G011, G012, yaitu P003 atau penyakit insomnia temporer. Kemudian saya akan menampilkan pohon akar dalam pernyataan yang tadi. Nah, P001 tersebut ini adalah gejalanya dari awal sampai akhir, sampai G008, dari G002, G001, G006, dan G008. Begitu juga dengan P002 yang ada di garis-garisnya, ini adalah gejala-gejalanya. Demikian juga dengan P003. Ini termasuk gejala-gejala yang terjadi pada penyakit P003. Nah, dari garis-garisnya ini adalah gejala-gejala pada setiap penyakit. Dari hasil di atas kita dapat melihat rule pada QW pertama. Pada QW, di QW1 rule pertama adalah 1. Apakah semua premis pada rule 1 terpenuhi? Jawabannya tidak, hanya G001 dan G006. Maka rule 1 dihapuskan dari QW. Pada QW kedua,
Rules pertama adalah rule kedua. Apakah semua premis pada rule kedua terpenuhi? Jawabannya tidak, hanya G001 dan G006. Kemudian lanjut kepada rules ketiga, apakah semua premis pada rules ketiga terpenuhi? Ternyata jawabannya iya, yaitu G001 dan G006, G0011 dan G0012. Dan hasilnya adalah pasien mengidap penyakit insomnia temporer dengan kode P003. Sekian pembahasan yang saya buat dengan contoh kasus menggunakan metode forward chaining. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.